A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, ya Adamu, wahai Adam, ambi'hum, ceritakanlah hum terhadap malaikat, ayil malaikata, yakni terhadap malaikat, bi asma'ihim, dengan beberapa namanya, al-musammayat, ayil musammayati, yakni beberapa benda yang diberi nama. Fasamma, maka menyebutkan siapa Nabi Adam kulla syai'in, terhadap setiap sesuatu, bismihi, dengan namanya kullu syai'. Wa dzakara, dan menyebutkan siapa Nabi Adam hikmatahu, terhadap hikmahnya kulli syai'. Allati khuliqa, yang diciptakan apa kullu syai', laha, untuk hikmah. Laha, untuk hikmah. Setelah para malaikat menyatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, ambi'hum bi asma'ihim, wahai Adam, ambi'hum, ceritakan kepada mereka, para malaikat, dan termasuk di situ ada iblis, bi asma'ihim, dengan berbagai nama dari benda-benda itu. Allah ingin menunjukkan kemampuan Nabi Adam. Setelah Allah mengajari Nabi Adam tentang bahasa, tentang nama-nama, maka Nabi Adam sama kulla syai'in bismihi, menyebutkan nama benda-benda itu satu persatu. Tidak hanya namanya, tapi juga mengapa Allah menciptakan benda itu dan untuk apa benda itu diciptakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan sesuatu kecuali di situ ada hikmah. Allah tidak menciptakan sesuatu secara abas, dengan sia-sia. Setiap apapun, bahkan satu debu pasir sekalipun, yang diciptakan oleh Allah, di situ ada hikmahnya. Saya pernah membaca sebuah kisah, entah di kitab apa saya lupa. Ada seorang yang meremehkan, yang ketika melihat hewan semacam kumbang, dia menyatakan, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan yang kecil ini? Wajahnya atau tampilannya sudah buruk, kemudian baunya juga buruk, gunanya tidak ada. Yang ada dia hanya menjadi hewan yang menjadi hama, hewan yang menjadi pengganggu. Dia bilang seperti itu. Akhirnya tidak lama setelah itu, dia itu mengalami sakit kulit yang sangat parah. Dia berobat kemana-mana, ke berbagai tabib, tetap tidak sembuh. Sampai pada akhirnya dia itu hampir putus asa. Tidak lama setelah itu, ketika dia sudah hampir putus asa, ternyata di depan rumahnya itu, dulu itu ada tabib keliling. Ada tabib keliling sedang menjajakan dirinya dan menyatakan, siapa yang mau berobat, siapa yang mau berobat. Ini biasanya tabib tingkat rendahan. Akhirnya orang ini mau coba-coba, ya coba-cobalah barangkali sama tabib murahan ini penyakit saya berjodoh. Akhirnya dipanggillah tabib keliling itu. Setelah didiagnosa, tabib itu kemudian bilang, carikan untukku hewan khunfusa. Nah, khunfusa itu adalah hewan yang diremehkan oleh dia. Ya, semacam hewan kecil, semacam kumbang. Carikan untuknya hewan khunfusa. Dicarilah hewan semacam kumbang itu, menjandreng Madura, wangkuang. Kemudian setelah itu dibakar, kemudian dioleskan, diborehkan kepada semua bagian tubuhnya yang terkena penyakit kulit. Tidak lama setelah itu penyakit kulitnya sembuh. Maka dari situ kemudian dia menyadari bahwa ini penyakit adalah teguran dari Allah kepada dia, karena dia telah seolah-olah meremehkan makhluk ciptaan Allah, dan seolah-olah ada makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa ada hikmah, tanpa ada manfaatnya. Akhirnya diberi ujian itu, ditunjukkan oleh Allah bahwa semua hal
Itu ada semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak diciptakan secara abas, secara sia-sia, tapi ada manfaatnya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, lalu ketika menceritakan atau menyebutkan siapa Nabi Adam hum terhadap malaikat, bi asma'ihim dengan beberapa namanya musammayat. Qala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala lahum kepada malaikat, muwabbikhan, dalam keadaan menegur atau mencela. Berfirman, alam akun lakum, alam bukankah telah aku katakan, alam akul bukankah telah mengatakan siapa aku. Jadi akul itu aslinya fi'il mudhari, tapi karena kemasukan lam itu adalah huruf harfu nafyin wa taqlibin jazimin. Lam itu adalah huruf nafi yang berfaedah taklib. Taklib itu artinya membalik atau mengubah fi'il mudhari yang asalnya berzaman hal atau istiqbal menjadi berzaman madhi, jazim, dan menjazmkan fi'il mudhari. Hingga alam aqul, fi'il mudhari'nya bermakna telah. Kenapa? Karena sudah dimasuki huruf nafi taklib, yaitu lam. Alam akun bukankah telah mengatakan siapa aku lakum kepada kalian, ini sesungguhnya aku, ini terhadap sesungguhnya aku, maqulul qaul dari qala, ini terhadap sesungguhnya aku, a'lamu itu mengetahui siapa aku, waibas samawati terhadap barang gaibnya beberapa langit, wal ardi dan bumi, aima yakni sesuatu ghaba yang samar atau gaib, apa ma fihima di dalam as-samawat wal ardi, wa a'lamu dan mengetahui siapa aku ma terhadap sesuatu tubduna yang menampakkan siapa kalian, yaitu zihiruna yakni menampakkan siapa kalian, min qaulikum berupa ucapan kalian, min qaulikum berupa ucapan kalian, yakni ucapannya ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, ila akhirih hingga akhirnya ataj'alu fiha, wama dan sesuatu kuntum yang ada siapa kalian, kuntum yang ada siapa kalian, taktumunahu itu menyimpan atau menyembunyikan siapa kalian, aihu terhadap ma, ya. Namanya ma mausul harus ada a'id, tapi a'id itu boleh dibuang ketika sudah jelas. Taktumuna itu menyembunyikan siapa kalian, aihu terhadap ma, itu sirruna yakni menyembunyikan siapa kalian, min qaulikum berupa ucapan kalian, la yakhluqa akrama alaihi minna wala a'lam, atau la yakhluqa tidak akan menciptakan Rabbuna siapa Tuhan kami, siapa Rabbuna Tuhan kami, akrama alaihi terhadap makhluk yang lebih mulia, alaihi menurut Allah, minna daripada kami para malaikat, wala a'lama dan tidak terhadap makhluk yang lebih alim atau lebih berilmu daripada kami. Setelah Nabi Adam menunjukkan kemampuannya, menyebutkan nama benda-benda yang telah diajarkan oleh Allah berikut segenap hikmah, ya, segenap hikmah dari benda-benda itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku mengetahui semua barang gaib di langit maupun di bumi, dan aku mengetahui ma tubduna wa ma kuntum taktumun, apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Apa maksudnya Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan? Yang ditampakkan oleh malaikat dan apa yang disembunyikan oleh malaikat dan iblis tentu saja. Yang ditampakkan oleh malaikat menurut Imam Suyuti adalah ketika malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, ya Allah, apakah engkau akan meletakkan di muka bumi orang-orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah?
Kemudian wa ma kuntum taktumun. Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Apa maksudnya ma kuntum taktumun? Sesuatu yang disembunyikan oleh para malaikat dan juga iblis. Ada beberapa hal yang disembunyikan. Yang tersembunyi maksudnya sesuatu yang ada di dalam hati mereka, atau sesuatu yang dibicarakan oleh mereka secara sembunyi-sembunyi. Kalau menurut Imam Suyuti di sini, yang disembunyikan oleh para malaikat itu adalah ketika mereka menyatakan secara bisik-bisik di antara mereka, la yakhluqa Rabbuna akrama alaihi minna wala a'lam. Ketika para malaikat itu melihat komposisi ciptaan Nabi Adam yang jauh berbeda daripada komposisi jin dan malaikat, artinya malaikat tetap menyatakan la yakhluqa Rabbuna akrama alaihi minna wala a'lam. Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia di hadapan Allah atau yang lebih mulia menurut Allah daripada golongan kami, dan Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih berilmu daripada kami, yang lebih tahu, yang lebih luas ilmunya daripada kami. Itu mereka, sebagian mufassir menyatakan mereka mengucapkan itu di antara mereka sendiri. Ada sebagian mufassir yang juga menyatakan itu adalah perasaan dari malaikat ketika melihat ciptaan Nabi Adam. Ketika melihat komposisi penciptaan Nabi Adam itu, mereka punya perasaan seperti itu. Di dalam hatinya, la yakhluqu rabbuna khalqan akrama alaihi minna wala a'lam. Dia ada perasaan seperti itu. Ada pula yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan suatu yang disembunyikan itu, kalau iblis, ya, itu adalah sifat kibir. Allah mengetahui apa yang tersembunyi di hatinya iblis mengenai kesombongannya. Allah mengetahui itu. Sehingga ketika Nabi Adam menampakkan kemampuannya, Allah menyatakan inni a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan dalam tafsir Mafatihul Ghaib bahwa salah satu hikmah di dalam ayat ini, kita mesti memahami bahwa lattila'a li ahadin ala asrari hikmatillahi ta'ala, bahwa tidak ada yang tahu mengenai rahasia dari kebijaksanaan Allah, hikmah yang dikehendaki oleh Allah dalam setiap ciptaannya, termasuk malaikat. Malaikat, banyak hal yang tidak diketahui oleh malaikat. Di dalam ayat ini menunjukkan ada perkiraan, ya, ada perkiraan malaikat yang ternyata tidak tepat. Malaikat ini ketika melihat Nabi Adam, seolah-olah malaikat ini komentarnya agak-agak meremehkan, agak-agak, ya. Dengan mereka menyatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi malaikat punya perkiraan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan makhluk di muka bumi yang akan membuat kerusakan? Kemudian malaikat pada waktu itu punya perasaan istiqdham kepada iblis. Itu katanya Imam Ar-Razi. Ya, ketika malaikat itu melihat betapa iblis itu luar biasa ibadahnya. Ya, iblis itu memiliki ibadah yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian iblis itu dikumpulkan dengan malaikat. Ada satu anggota dari jin yang kemudian oleh Allah diangkat dan dikumpulkan oleh malaikat karena ibadahnya yang luar biasa. Itu iblis, sampai malaikat itu kagum terhadap ibadahnya iblis. Nah, itu malaikat itu memperkirakan iblis sebagai makhluk yang hebat, dan memperkirakan bahwa manusia yang akan diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk yang tidak terlalu hebat. Tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Allah menunjukkan bahwa itu tidak sama dengan perkiraan malaikat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Allamul Ghuyub. Allah menyatakan inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku mengetahui sesuatu yang gaib di muka bumi, di langit maupun bumi.
Kalian tidak tahu. Aku tahu apa yang akan terjadi dan apa ending dari ceritanya, aku tahu. Malaikat tidak tahu. Allah mengetahui meskipun manusia itu atau bil fasad, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, mungkin mereka melakukan maksiat kepada Allah dan ibadahnya tidak sekuat ibadahnya malaikat dan iblis, tapi mereka punya potensi bertaubat yang cukup tinggi sehingga mereka mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan manusia ada beberapa di antara mereka yang derajatnya justru lebih tinggi daripada malaikat. Manusia kemudian membangun kehidupan di muka bumi dengan demikian rupa. Manusia yang kemudian juga menerapkan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah, meskipun di antara mereka ada yang berbuat kerusakan, ada yang berbuat maksiat dan seterusnya. Tapi Allah tahu bahwa manusia memiliki, di samping memiliki kekurangan itu juga memiliki beberapa kelebihan. Jadi terbalik dari apa yang diperkirakan oleh malaikat. Ternyata manusia mampu membangun kehidupan dunia dan mampu membangun peradaban di dunia ini. Dan begitu juga dugaan malaikat terhadap iblis itu ternyata terbalik. Iblis yang dikagumi oleh malaikat karena ibadahnya itu, pada akhirnya ternyata iblis itu menyatakan ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Bersikap sombong, iblis menyatakan aku lebih baik daripada Adam, dan iblis pada akhirnya menolak untuk sujud, menolak untuk mematuhi perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam. Itu akhir ending dari iblis. Sehingga manusia kemudian menjadi hamba Allah yang patuh, sebagian ya, sementara iblis itu menjadi hamba Allah yang paling durhaka. Maka karena itu kita tidak boleh memvonis, gitulah. Tidak boleh menvonis akhir dari nasib seseorang hanya gara-gara sesuatu yang sedang kita lihat. Ini juga pelajaran bagi kita semua, bahwa kebaikan itu, ketika justru kebaikan itu membuat kita menjadi sombong, maka mungkin akan menjadi senasib dengan iblis. Iblis itu ibadahnya luar biasa, ilmunya juga luar biasa, tapi ibadah dan ilmu itu justru bukan membawa iblis menjadi semakin patuh, bukan membawa iblis menjadi semakin rendah hati, justru membawa iblis menjadi semakin sombong. Maka itu hati-hati, jangan sampai mengalami nasib seperti iblis. Ayat ini juga memberikan peringatan kepada kita supaya hati-hati. Allah menyatakan, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ya, apapun yang kita sembunyikan, Allah tahu, tidak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah. Maka oleh karena itu, ya marilah kita belajar bersama-sama, berlatih bersama-sama untuk tasfiyatul batin, untuk membeningkan hal-hal yang tersembunyi dari kita, apakah itu hati kita ataukah itu amal kita yang kita lakukan pada saat sembunyi-sembunyi. Berlatihlah agar kita ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang susah. Kalau malu kepada sama makhluk itu gampang. Malu kepada Allah ini yang susah. Karena kadangkala kita ini menjauhi maksiat ketika terlihat oleh makhluk, tapi kita tidak menjauhi maksiat ketika hanya terlihat oleh Sang Khalik. Ada seorang ulama namanya Sulaiman bin Ali. Dia itu minta nasihat pada ulama lain namanya Humaid At-Tawil. Nasihatilah aku. Maka apa katanya Humaid At-Tawil? In kunta idza asaitallaha khalian dhananta annahu yaraka falaqad ijtara'ta ala amrin azim. Kalau kamu itu melakukan maksiat pada saat tidak ada orang, pada saat sepi, seraya memiliki dugaan, memiliki keyakinan bahwa Allah melihat,
Dalam keadaan memiliki keyakinan bahwa Allah melihatmu, falaqad ijtara'ta 'ala amrin azim, maka engkau telah melakukan pelanggaran yang sangat kurang ajar. Karena kamu tahu bahwa Allah melihatmu, tapi engkau tetap tidak malu melakukannya di hadapan Allah. Wa in kunta dhananta annahu la yaraka falaqad kafarta. Tapi jika kamu melakukan maksiat pada saat tidak ada orang, pada saat sepi itu, karena kamu punya keyakinan bahwa Allah tidak melihatmu, maka engkau jadi kafir. Tidak hanya kurang ajar, tapi kafir. Tidak hanya maksiat, tapi kafir. Karena kalau ada orang punya keyakinan bahwa Allah tidak melihat, atau dia punya keyakinan bahwa Allah tidak tahu, maka dia jadi kafir. Itu katanya Humaid At-Tawil. Ini hikmah dari ayat ini. Selanjutnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wadhkur, dan ingatlah wahai Muhammad, idh qulna, ketika berkata siapa aku, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah siapa kalian, li adama, kepada Adam, sujuda tahiyatin, dengan sujud penghormatan, bil inhina'i, dengan cara membungkuk. Fasajadu, maka sujud siapa malaikat, illa iblisa, kecuali iblis. Huwa, adapun iblis, abul janni, atau abul jinni, itu bapaknya jin. Karena ada siapa iblis, bainal malaikati, itu di antara para malaikat. Aba, enggan siapa iblis, menolak, tidak mau siapa iblis. Hai imtana'a, yakni tidak mau siapa iblis, anis sujudi, dari sujud. Wastakbara, dan bersikap sombong siapa iblis. Hai takabbara, yakni bersikap sombong siapa iblis, gengsi siapa iblis, anhu, dari sujud. Wa qala, dan berkata siapa iblis, ana, adapun aku, khairun, itu lebih baik, minhu, daripada Adam. Wa kana, dan ada siapa iblis, minal kafirina, itu termasuk beberapa orang yang kafir, fi ilmillahi, di dalam pengetahuan Allah. Dan ingatlah wahai Muhammad, idh qulna lil malaika, ketika aku mengatakan kepada malaikat, firman-Nya Allah, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Allah memerintahkan malaikat untuk sujud, sujud penghormatan. Ada sujud tahiyah, ada sujud ibadah. Kalau sujud ibadah, kalau dilakukan kepada selain Allah, maka hukumnya kafir. Kalau sujud tahiyah, maka tidak kafir. Tapi itu juga tergantung syariatnya, boleh atau tidak. Kalau kita sujud kepada manusia, kepada selain Allah saat ini dengan tujuan tahiyah, hukumnya haram. Tidak boleh sujud kepada selain Allah, itu tidak boleh, haram dalam syariat kita. Tapi apakah menjadi kafir? Belum tentu. Belum tentu. Dan itu rinciannya masih sangat banyak sekali di dalam pendapatnya ulama. Tapi haram sujud kepada selain Allah, jelas haram. Tapi dalam syariatnya Nabi Adam dulu, hendak sujud bukan termasuk perbuatan yang haram, ya. Tapi sujudnya itu sujudul inhina. Kalau menurut Imam Suyuti, sujud dengan cara inhina, bukan sujud-sujud seperti dalam sholat. Tapi maksudnya sujud yang dimaksud dengan usjudu li Adam itu adalah sujudnya sujud inhina, sujud membungkuk. Maksudnya membungkuk, bukan sujud seperti dalam sholat. Sujud membungkuk, memberikan penghormatan dengan cara membungkuk. Itu yang dimaksud dengan sujud di sini. Itu tafsirannya Imam Suyuti begitu. Fasajadu illa iblis, maka semua malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Ini istisnanya yang disebut dengan istisna munqati, ya. Kenapa? Karena iblis itu bukan jenis dari malaikat, munqati. Jadi mustasna, bukan termasuk jenis dari mustasna minhu. Maka istisnanya disebut dengan istisna munqati.
Sama dengan maqamal qaumu illa himaron. Ya. Tidak ada yang berdiri dari kaum itu kecuali seekor keledai. Sama karena iblis itu bukan malaikat. Ketika Allah menyatakan fasajadu, maka malaikat itu sujud semua kecuali iblis. Maka itu istisnanya istisna munqati, karena mustasna bukan termasuk jenis mustasna minhu, dan istisna munqati itu hukumnya nasab. Siapa iblis? Imam Asyuti menyatakan iblis itu abul jan atau abul jin, bapak atau moyang dari jin. Itu pendapat Imam Suyuti. Tapi itu juga terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah nenek moyang dari jin itu adalah iblis? Ada banyak ulama yang menyatakan tidak. Itu perbedaan pendapat. Tapi iblis itu termasuk bangsa jin. Bangsa jin yang dulu terhebat. Ada umumnya ulama berpendapat iblis itu termasuk bangsa jin yang dulu merupakan ya yang terhebat di antara jin-jin itu. Dulu namanya bukan iblis. Sebelum dia itu melanggar perintah Allah, menolak untuk sujud pada Nabi Adam sehingga dilaknat oleh Allah, namanya bukan iblis. Ketika masih berkumpul dengan malaikat, namanya Azazil. Setelah dia itu menolak perintah Allah, akhirnya dia mendapat gelar iblis. Jadi dia itu asalnya adalah orang terhebat di antara jin-jin yang lain, sehingga kemudian dinaikkan ke alam malakut ke langit bersama dengan para malaikat. Tapi berakhir dengan sangat tragis. Iblis menjadi makhluk yang paling durhaka kepada Allah, dan kemudian menjadi abu syayatin. Iblis itu menjadi moyang dari setan-setan. Jadi jin itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Kalau yang kafir itu jadi setan. Jadi setan ya. Jin yang kafir itu jadi setan yang menggoda manusia. Itu, dan moyangnya yang kafir-kafir itu adalah iblis. Jadi keturunan dari iblis, kebanyakan setan itu adalah keturunan dari iblis. Kalau yang jin yang mukmin itu bukan keturunan iblis. Itu menurut pendapat ulama lain. Lalu apa reaksi dari iblis? Aba wastakbaro, iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam, dan dia itu istikbar, merasa gengsi, merasa sombong. Dalam ayat lain iblis menyatakan ana khairun minhu. Kenapa iblis itu menolak untuk sujud pada Nabi Adam? Karena iblis menyatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku harus hormat kepada Adam? Dan ayat lain menyatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kenapa iblis itu merasa lebih baik dari Adam? Karena dia menyatakan Allah menciptakan aku dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Itu kesombongan. Kesombongan iblis itu adalah kesombongan terhadap asal usul. Kalau dilihat dari ayat ini, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Nah, orang yang paling bodoh itu ketika dia sombong dengan asal usulnya. Asal usul itu tidak ada peran kita. Makanya para ulama itu melarang kita untuk melihat asal usul, terpengaruh oleh asal usul. Al-mar'u min haitsu yathbut la min haitsu yambut. Orang itu tergantung dia berada di mana, bukan tergantung dia berasal dari mana. Yang menentukan itu adalah kamu sekarang, bukan kamu yang dulu. Yang menentukan itu kamu sekarang di mana, bukan kamu berasal dari mana. Tidak peduli bahwa misalnya ada orang dulu dia adalah orang yang jahat, tapi kalau sekarang dia sudah taubat, maka tidak berpengaruh asal usulnya itu. Tidak berpengaruh juga orang yang dulu asalnya adalah orang yang hebat, orang yang taat, orang yang ahli ibadah, tapi kemudian sekarang sudah menjadi orang bejat. Maka masa lalu itu tidak berpengaruh. Yang dihitung itu adalah masa sekarang. Kamu sekarang itu bagaimana? Jangan melihat kamu yang dulu. Sekarang kamu bagaimana? Kalau kamu sekarang baik, meskipun dulu kamu adalah orang yang buruk, maka kamu akan dihitung baik.
Kalau sekarang kamu buruk meskipun dulu kamu adalah orang baik, maka kamu akan dihitung buruk. Karena apa? Al-mar'u min haitsu yathbut la min haitsu yambut. Orang itu tergantung dia sekarang berada di mana, bukan dia berasal dari mana. Jangan mengambil pola pikir iblis. Pola pikir iblis itu ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Menganggap lebih baik daripada orang lain hanya berdasarkan asal usulnya. Dari mana dia berasal. Itu adalah cara berpikir iblis. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk orang-orang yang kafir, ai fi ilmillah, di dalam pengetahuan Allah. Allah sudah tahu bahwa iblis itu akan menjadi orang yang paling kafir. Itu dalam ilmu Allah. Baiklah, cukup sekian dulu pada hari ini. Semoga bisa kita lanjutkan besok. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.